di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu 3 November tahun 2022 dengan tema Pagelaran Pesona Originalitas Kearifan Budaya Lokal Klasik dalam Dimensi Pertunjukan. Kita Sapu membanding bulan Nangai Gunung Perak. Pagelaran perpaduan dan kompilasi nilai makna suasana ritual, mistis dan magis, serta originalitas klasik didukung properti barang ritual khusus dan musik tradisional khas Bali. Saduran pertunjukan pesona kekayaan kearifan budaya lokal suku Dayak Kabupaten Barito Timur. Kita Sapu membanding pulau dan Nangai Gunung Perak mengangkat prosesi upacara ritual sakral, mistis dan magis, wadian balian bau laki-laki dan wadian balian dadas perempuan dalam upacara ritual Itarukasai dengan keindahan dan kedahsyatan gemerincing tarian gelang bau dan dadas serta atraksi wadian bulan. Itaru Sapu prosesi ritual menyapu, membersihkan sarit sampar dan gugudan, gunsana, penyakit dan gangguan halangan dengan daun khusus daun taru sapu. Membanding bulan, ritual menembak, membuang sarit sampar dan gugudan, gunsana, penyakit dan gangguan halangan dengan senjata ritual khusus badil bulan. Nangai Gunung Perak, prosesi ritual wujud makna, perlambang ungkapan syukur dengan menggelarkan dan mengangkat doa melalui pohon Gunung Perak, pohon kehidupan. Puncak pagelaran menggelarkan menari bersama, mengelilingi pohon Gunung Perak, wujud ungkapan syukur bersama, bangkit sehat bersama, Indonesia bangkit lebih kuat. Pengarah Bupati Barito Timur Bapak Ampera Yemebas, penanggung jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur Bapak Manahan Muhtar SEMSI, Ketua Tim Kepala Dinas Disbudpar Pora Kabupaten Barito Timur Dr. Anda Herawani MM, Tim Teknis Disbud Parpora Kabupaten Barito Timur. Selamat menyaksikan.
Sekian dan terima kasih. 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 55 garis miring 259 garis miring 2 Romawi garis miring Disbud 4 hal rejuvenasi Anjungan Kalimantan Tengah Taman Mini Indonesia Indah Jakarta tertanggal 18 Agustus 2022. Yang kedua, koordinasi dengan Kepala Badan Penghubung Kalimantan Tengah tanggal 12 September 2022 disepakati untuk membersihkan, menyucikan, dan membuang serta menembak semua gangguan atau halangan. Durasi mendukung pengembangan program pariwisata di Kabupaten Barito Timur, Bumi Jari Janang, Kalalawa. Judul kegiatan: Upacara Ritual Wadian Budaya Kepemudaan dan Olahraga tahun 2022. Yang keempat, kami lengan maniangan lengan ilasi cinta kami lewat mana tuyang daya arai ate kami tahu ngau ibaha bawa ila erek gunung
dalam upacara ritual Itarukasai dengan keindahan dan kedahsyatan gemerincing tarian. Ini kita bisa melihat seluruh rangkaian penampilan Indonesia Indah dalam rangka salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kabeh selamat, linggu nalatai, salam sujud, karendeng malempang, adil katalino, bansuramin kasurga, basengan kajupata. Arus. Rekan-rekan media, terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melihat seluruh rangkaian penampilan atraksi budaya yang akan kita bawa ke Taman Mini Indonesia Indah dalam rangka menyambut G20 kemarin, dan juga ini merupakan kegiatan festival yang juga selama beberapa tahun ini Taman Mini Indonesia Indah itu ditutup. Dan sedang tanggal 20 kalau saya tidak salah itu kemarin sudah dibuka untuk umum 20 November. Nah, pada kesempatan ini saya pada hari ini sedikit agak lega. Ya, sedikit agak lega setelah melihat persiapan penampilan dari adik-adik kita sanggar yang ada di Kabupaten Belitung bersama dengan sanggar binaan. Dan kebetulan, bukan maunya kita, kebetulan itu adalah open ceremony untuk atraksi budaya di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi kita waktu itu masuk di schedule nasional. Nah, di luar keinginan kita sebetulnya, tetapi karena kita minta tanggal 3 Desember kebetulan pas waktu. Nah, di tengah jalan itu ditunda lagi gitu. Dan kita komunikasikan melalui Kepala Dinas Purpal dengan Pak Bupati, ya kita harus tetap tanggal 3. Apapun yang terjadi kita tidak mau persiapan kita diobok-obok begitu saja. Karena saya terus terang saja saya sudah sampaikan ke adik-adik penari, saya dari SD, kelas 3 SD sudah mengikuti kegiatan seperti ini. Kalau di Palangkaraya waktu itu saya memang memegang tali giring-giring, tapi versi Palangkaraya berbeda langkahnya dengan giring-giring kita di Bartim. Kalau paluannya, kalau giring-giring kita di Bartim kakinya naik, kalau di Palangkaraya kakinya turun. Pas pepaluan itu di situ saja perbedaan prinsipnya sebetulnya. Nah, tetapi ciri khas masing-masing daerah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya bersyukur saya sudah melihat penampilan, walaupun ini ada masukan Ibu Kadis dan kawan-kawan semuanya. Itu kasumpah perencanaan mana yang diikut Pak? Ada hadir enggak? Nah, saya nanti berkeinginan dari Pak Eko, Bu Kadis, berkeinginan apa yang dibacakan oleh Messi tadi itu ditranslate juga bahasa Inggrisnya. Jadi pada saat disampaikan narasi itu tadi kita translate juga bahasa Inggrisnya, tapi jangan suruh saya. Kalau bahasa Jepang mengarang saya bisa, ya, tapi kalau bahasa Inggris itu ada ahlinya. Nanti setelah ditranslate, nanti orang yang memang pasif menggunakan bahasa itu kita kasih kode, ini bahasa Indonesia seret, translate bahasa Inggris, seret bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi apabila ada
turis asing yang di sana dia juga mengerti. Kalau saya sampai merinding di situ, unsur majisnya sudah masuk. Nah, saya ngomong begitu dan kena lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur dan kita butuh ya. Kita berangkat tanggal 1 ya Bu ya. Tanggal 1, tanggal 2 saya akan cross check ulang kita di sana, walaupun tidak harus pakai seragam. Kita desain kembali pada saat Tomek itu bisa kita dukung dengan latar. Saya sudah sampai ke sana saking penasaran kemarin, bukan karena Kadis Budpar ini istri saya, tidak. Saya kepingin betul-betul persiapan ini memenuhi keinginan kita, bahkan keinginan pimpinan. Yang saya cukup kecewa, saya ini selama 2 hari ini tidur di mobil. Berangkat kemarin pagi, rapat sampai di Palangkaraya, kemarin malam berangkat sampai Palangkaraya subuh 7.30 sudah masuk ke ruang rapat sambil Zoom asesmen eselon 2. Setelah selesai jam 4 jam 5 persiapan langsung balik. Malam berangkat sampai tadi pagi langsung masuk kantor. Rasanya 2 hari memang tidur di mobil, tapi tidur di mobil jalan Palangkaraya banyak lubang sekarang. Nah, saya inginkan nanti kita akan kembali mengevaluasi kegiatan kita. Saya sudah sangat bersyukur persiapannya. Kemarin pada saat latihan saya juga hadir memantau, dan saya kecewa dengan jadwal yang berubah-berubah gitu kan. Sebetulnya kita ingin eksplor ini semua di event yang nasional, tetapi karena berubah, petunjuk Pak Bupati tetap kita harus tanggal 3. Dan saya juga terima kasih Bang Kalteng, Bang BRI yang juga bisa mendukung, dan dana yang di sekretariat daerah saya nolkan, tidak saya pakai, tetapi penari yang binasa di Pemda saya bawa. Apapun resikonya itu tanggungan saya. Saya tidak akan miskin karena membiayai itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus juga menghargai seni budaya seperti ini. Dan saya mohon maaf bagi kawan-kawan di APD, kemarin diundang Pak Bupati. Nah, bagi kawan-kawan yang memang kepala OPD nanti berminat, silakan menghubungi pimpinan langsung, meminta izin. Kalau saya mendukung, siapa saja yang berminat dengan anggaran yang masih tersedia, silakan izin dengan Pak Bupati di luar yang di OPD. Dan saya pada saat di sana penampilan saya bawa mandau kecil. Dan saya akan tampil di sana dengan baju hut banting yang terakhir dengan mandau dan lawung. Mudah-mudahan mandau saya tidak dibawa oleh maskapai gitu kan, saya titip di Bekasi. Saya sudah beli juga untuk istri saya mandau yang kecil. Karena saya kayak asli gitu kan. Dan saya sangat mendukung seni budaya ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sedikit cerita. Kalau Balian Tua yang di Serau dekat Patung, mungkin Pak Ribut kenal. Balian Tua itu di Patung, waktu saya masih di Banser, setiap dibikin acara di Serau, kalau dari sini sebelum naik Patung sebelah kiri, kalau setiap dia ada acara pasti cucunya ada ke rumah. Om dipanggil kakak untuk melihat. Itu kakeknya Seretuk. Nah, setiap kegiatan beliau saya pasti ada urusan. Dan beliau almarhum itu sempat pernah tidur di rumah saya. Dan memang orangnya memang sangat Balian Tua, orangnya kecil saja. Tapi kalau saya antar pulang dari Buntok ke Sirau,
Itu mau saya berhenti di apa, mau saya berhenti di mana-mana, beliau tidak pernah mau turun dari mobil. Pokoknya sekali jalan harus sampai. Sudah kira-kira aku bacaan alis. Dan saya Bapak Ibu sekalian, setiap mengunjungi kampung waktu saya masih muda, setiap mengunjungi kampung yang saya datangi bukan anak muda. Yang saya datangi adalah orang-orang tua yang memang betul saya tahu gitu. Dan saya senang diskusi masalah ritual-ritual seperti ini. Saya KKN tahun 87 di Mantangai Hulu. Di Mantangai Hulu itu tidak ada satupun yang tidak Hindu. Jadi hampir setiap malam, apalagi malam Rabu, itu pasti ada kegiatan. Nah, jadi saya memang suka, bukan saya mau ikut terjun ke dalamnya, tidak. Tetapi saya memang menyukai hal-hal tradisional dan saya berusaha dengan kondisi saya mempersiapkan atau berusaha melestarikan itu. Anak saya yang nomor 2 itu di bawah binaan komandan, tetapi karena dia sudah punya suami dan punya istri, saya sampai cari kahiyapin dalam bau dadasnya. Saya beli 400 sampai 600 ribu waktu itu kahiyapin. Saya dapat gelang dan sampai sekarang ada. Menjadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai generasi muda wajib mendukung, melestarikan budaya tradisional kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa mengerti, apalagi bahasa Pamun Rau. Saya saking penasaran Bapak Ibu sekalian. Kalau di wilayah Batin sudah habis saya jelajah yang namanya Desa Pelawa. Ada di Hulu Kapuas yang namanya Desa Seihanyo. Itu Hulu Kapuas di atas Pujon, sejajar dengan Gunung Mas. Saya berangkat ke Gumas, naik trail 32 kilo, jalannya seperti ini, sama ke arah Dambung. Tapi tidak saya ekstrim Dambung. Saya datangi desa itu yang namanya Seihanyo di Hulu Kapuas, bahasa Seihanyo gitu. Saking penasaran saya komunikasi dengan warga di sana, orang-orang itu yang memang nggak mungkin lah di Hulu Kapuas ada hanyo gitu. Ya ternyata memang itu bahasa yang digunakan di sana, bahasa Odano campur dengan bahasa Manyang. Itulah budaya kita. Setelah itu saya tanya, adakah yang namanya ini paling betul? Adakah yang namanya Balawa itu bahasa Manyang? Nggak ada. Saya cari referensi sama sekali nggak ada. Ampat juga nggak ada. Tamilayang kalau sebetulnya bahasa orang-orang dulu. Itu sudah ada modifikasi orang Dayak Kalimantan Tengah khususnya. Pertemuan di Muara Laut Jawa akibat perdagangan. Setelah orang Barito pulang, dia jatuh cinta sama orang Kapuas. Setelah orang Kapuas pulang, dia jatuh cinta kepada cewek Barito. Maka itulah modifikasi yang terjadi dari zaman dulu kala. Karena kakek saya sebelah bapak itu pedagang. Pedagang orang zaman dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, wajib bagi kita untuk melestarikan tradisi budaya walaupun ini sudah masuk ke kesenian, bukan murni ritual adat. Kita harus bisa membedakan itu. Nah, kawan-kawan, penari, pemusik dan yang lainnya, nanti kita ketemu diskusi setelah sampai di Jakarta. Kita diskusi bagaimana meramu nanti ya, meramu desain acara sehingga punya kita tidak terkesan hanya seadanya. Tarian puncak itu nanti kita juga bisa bagaimana caranya mendesain ini
sehingga ini betul-betul magisnya juga keluar, keseniannya juga tereksplor. Nah nanti tambah tumit liot, kita tambah nih paydo nanti, kita tambah dengan penari-penari latar, penari yang sudah ada termasuk yang saya bawa. Tumpah ruah ikut membackup yang tumit liot. Nah berikutnya tarian berikutnya kita paling tidak ada 3 ya, ada 3. Terus tarian terakhir kita itu adalah Gunung Perak. Tadi kita mengajak semua pengunjung yang ada di sana untuk bersama-sama ikut menari di sana. Dan bagaimana nanti setting kita tanggal 2 di Anjungan. Yang saya bingung ini Barsel nolak kemarin tidak jadi berangkat. Setelah keluar jadwal dari Budparpora Provinsi malah punya mereka yang ranking banyak gitu. Akhirnya Pak Bupati di tengah jalan lihat ke Kadis Budpar, masa kita duitnya banyak hanya sekali gitu. Nah jadi kita sebetulnya satu paket ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan. Nanti kita bersama-sama persiapkan, kita diskusikan di lapangan bagaimana merampung ini sehingga ini memang betul-betul berkesan bagi pengunjung yang di sana. Nah bagi kawan-kawan sekalian, saya informasikan bahwa yang hadir ke sana besok bersama kita Pak Bupati, Porkompinda dan Tiapidi. Tapi Pak Wisnu tadi Bu Hera tidak bisa meninggalkan kegiatan di sini karena menyangkut keuangan. Nah bagi kawan-kawan Kepala OPD silakan berkomunikasi dengan anggota. Kalau mau ikut saya dukung 100%. Kalau nanti kesulitan tanda tangan saya siap tanda tangan. Silakan komunikasi sehingga kita tanpa mengganggu sistem pekerjaan kita di OPD. Seperti itu yang bisa saya arahkan ke kawan-kawan di luar Tiapidi. Silakan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih juga untuk Dinas Pariwisata bersama seluruh jajaran sudah pontang panting. Saya tahu tentang panting dengan sukacita ya, dengan bukan pontang panting dengan geronong, pontang panting dengan sukacita karena itu penyemangat kita untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Ya paling tidak orang lain di taman ini mudah-mudahan ada banyak pengunjung yang dari luar bisa menyaksikan ini. Dan atas izin Tuhan Yang Maha Esa dan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, maka dengan resmi saya melepas tim penggelaran atraksi budaya Kabupaten Bukit Timur di Anjungan Provinsi Kalimantan Tengah Taman Mini Indonesia Indah tahun 2022. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat Lingkungan Latai, salam sujud karendeng malempang, adil katalino, bacurami kasurga, basengan kajogata. Aduh. Terima kasih. Itu ada momen-momen kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka menyambut hidup di G20 dan pembukaan kembali Taman Mini Indonesia Indah itu untuk umum. Nah, pembukaan itu sudah tanggal 20 November dilakukan dan informasi sampai sekarang sudah banyak pengunjung yang hadir. Nah, kita juga kebagian partisipasi oleh provinsi dan kita sudah disepakati oleh Bupati
dan kita mengajukan untuk tanggal 3 Desember. Nah, mudah-mudahan seluruh kegiatan acara yang kita persiapkan itu bisa berkesan bagi para pengunjung yang tentunya ini diramu oleh provinsi dan perwakilan di Taman Mini dalam provinsi, dan kita menampilkan 3 item inti, sebetulnya 3 item inti, sehingga nantinya akan kita desain sedemikian rupa desainnya di lapangan, dan ini mudah-mudahan bisa berkesan untuk nasional untuk Indonesia, dan kita bisa berhasil menjalankan tugas ini dengan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pak, feedbacknya apa Pak yang diharapkan setelah tampil di sana? Ya, kita harapkan ini menjadi satu ajang penampilan yang tentunya kita berharap para pengunjung baik Indonesia maupun mancanegara yang tentunya nanti bisa berminat untuk bisa memanggil atau merespon hasil kita ini untuk event-event lain, bahkan event internasional. Nah, jadi dengan demikian kita juga bisa mengeksplor, dan kita nanti akan berkolaborasi. Apabila hal ini terjadi, kita akan berkolaborasi dengan ahli-ahli tentang seni budaya ini. Ada lagi? Memori ini kira barang wa baik ganti bau mahi. Albert kena kangaran no. Iya, iya. Albert Setiadi, Albert protokol. Apa? Albert protokol kan pikir protokol. Setiadi. Iya, Setiadi. Nih. Kosong. Ayo, ayo. Kita lumping.
Indonesia, merah darahku, putih